Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kami akan membawa kalian ke hari Minggu pagi di rumah kami. Setelah olahraga, kami biasanya berkebun dan panen di kebun rumah. Kami menyebutnya kebun mojo, artinya kebunnya keluarga Triatmojo. Sebuah kebun kecil dengan prinsip permaculture. Berkebun dengan prinsip bekerja sama dengan alam, meniru kecerdasan alam dan bukan melawannya. Prinsip-prinsip alam yang bila ditiru akan menjadi keseimbangan ekosistem di kebun. Kami sedang belajar berkehidupan yang lebih selaras dengan alam. Berkebun menjadi salah satu cara kami untuk merawat alam dalam kehidupan sehari-hari. Proses berkebun adalah proses berguru kepada alam tentang kegagalan, tentang keberhasilan, tentang kesederhanaan, dan tentang berbagi adil pada semua makhluk hidup. Kami meniru keragaman tumbuhan atau diversity di dalam hutan untuk menunjang kebutuhan harian. Kami mendayagunakan sumber daya yang ada di sekitar rumah secara optimal, misalnya menggunakan daun kering sebagai mulsa dan sampah organik di dapur kami sebagai pupuk. Kami menanam tanaman secara polikultur dengan companion plants, seperti bunga-bungaan. Manfaatnya adalah menarik kedatangan serangga yang berfungsi sebagai polinator alami dan predator. Menanam bunga juga memperkuat ekosistem kebun loh. Bunga sebagai pengalih serangga alami agar tidak memakan tanaman sayuran yang ditanam. Berkebun juga tentang bagaimana belajar berbagi adil dengan makhluk lainnya yang juga memiliki hak di dalam kebun. Setiap makhluk punya fungsi dan perannya di dalam ekosistem. Kehidupan mereka yang sederhana bisa menjadi bagian dalam keanekaragaman di dalam kebun. Berkebun juga artinya menciptakan pabrik oksigen di rumah untuk membersihkan udara dan juga memperbaiki struktur tanah. Dengan berkebun dan menanam tanaman pangan, kami jadi lebih memahami bagaimana asal-usul makanan dan begitu dahsyatnya proses menumbuhkan makanan. Manfaat yang lainnya adalah kami bisa panen dan makan sayur serta buah organik hampir setiap hari. Nah, ini namanya tomat cherry. Tomat cherry ditanam di modul hidroponik. Rasanya asam manis, cocok untuk langsung dimakan atau jadi campuran salad. Wah, ini juga terongnya udah berbuah nih. Enaknya dimasak terong balado buat besok. Kalau ini namanya kale jenis kale nero. Kale sering disebut sebagai ratunya sayuran karena tinggi kandungan nutrisinya. Ini selada jenis green oak leaf yang ditanam di modul hidroponik. Nah, kita juga bakal panen bunga telang. Bunga telang ini sering dijadikan teh telang serta pewarna makanan alami. Sayuran hasil panen tadi kita harus cuci dulu sebelum diolah menjadi veggie spring roll dan teh telang. Saya tambahkan juga paprika merah, paprika kuning, kol ungu, dan timun hasil beli di pasar untuk memasak hari ini. Rendam dan cuci sayuran dengan cairan pembersih sayuran. Kemudian cuci dengan bersih untuk menghilangkan kotoran dan residu yang menempel pada sayuran. Kemudian bilas dengan air bersih. Siapkan bahan dan potong semua sayur dengan bentuk yang memanjang. Cara membuatnya, pertama ambil rice paper, kemudian rendam dengan air hangat selama 20-40 detik, kemudian taruh di atas piring. Kedua, susun sayuran di atas rice paper, selada, paprika, timun, kale nero, kol ungu, dan tomat cherry di atas rice paper. Ketiga, lipat dan gulung rice paper dengan perlahan. Lakukan sampai bahan habis. Keempat, tuang dipping sauce, bisa mayones atau dressing salad kesukaan lainnya. Sekarang kita menyeduh teh telang. Pertama, masukkan stroberi atau buah lainnya ke dalam gelas dan hancurkan dengan sendok. Kedua, tambahkan air perasan lemon atau jeruk nipis. Ketiga, seduh bunga telang dengan air hangat. Keempat, tuang teh telang ke dalam gelas. Lihat, warna teh telang akan berubah dari warna biru menjadi warna ungu.
Sisa benih paprika bisa dikeringkan untuk ditanam kembali di kebun Mojo. Kemudian sisa kulit sayur dan buah yang sudah dikumpulkan bisa dibuang ke komposter. Sajikan dan nikmati veggie spring roll dan teh telang bersama dengan yang tersayang. From garden to table. Apa yang ditanam di kebun, diolah di dapur untuk kemandirian pangan keluarga. Dari kemandirian pangan akan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan unggul. Semuanya bisa kok dimulai dari merawat alam di kebun, dari rumah masing-masing. Kami selalu percaya, sekecil apapun usaha yang kami lakukan untuk merawat ekosistem dan merawat alam, akan memiliki pengaruh yang besar bagi lingkungan.